semuanya, kembali lagi di channel Kampus Story bersama aku, Rizka Delia dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk video kali ini akan membahas mengenai UKT di UB. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini sebagai dukungan kalian terhadap channel ini agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten mengenai kehidupan perkuliahan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kalau udah subscribe, yuk kita mulai. Nah, aku akan bahas terlebih dahulu mengenai 3 jalur penerimaan mahasiswa. Mungkin beberapa kalian juga ada yang tahu. Yang pertama ada SNMPTN atau jalur undangan. Yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. SNMPTN dan SBMPTN itu dilaksanakan secara serentak, jadi secara nasional gitu. Tetapi untuk mandiri dilaksanakan oleh pihak internal dari universitasnya. Berkaitan dengan topik kali ini, mungkin some of you guys udah ngerti apa yang dimaksud dengan uang kuliah tunggal atau biasa kita sebut UKT. Tapi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang definisi UKT itu sendiri. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah sistem pembayaran yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi bisa aku sebut juga kalau misalnya UKT itu adalah biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa, biaya perkuliahan khususnya yang harus dibayarkan per semester. Jadi sistem pembayaran UKT ini bertujuan untuk memberikan pemerataan biaya kuliah terhadap setiap mahasiswa karena disesuaikan oleh pendapatan orang tua atau wali mahasiswa. Oke, itu sekilas tentang definisi UKT dan info-info mengenai UKT. Sekarang aku mau bahas lebih detail tentang UKT di UB. Beneran mahal nggak sih? Jadi untuk kalian yang masuk UB lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN, UKT-nya itu ada 6 kategori. Jadi dari kategori pertama itu yang paling rendah sampai kategori 6 yang paling tinggi. Penetapannya bagaimana kak? Ya yang sesuai aku jelaskan tadi, jadi sesuaikan sama pendapatan orang tua kalian gitu. Nah bisa kalian lihat juga di tabel sebelah sini kalau misalnya setiap fakultas atau prodi itu berbeda-beda besaran UKT dari kategori 1 sampai kategori 6. Jadi memang kebijakan dari setiap fakultas atau prodinya yang menetapkan berapa besaran biaya UKT untuk per semester. Kita beralih untuk kalian yang keterima di jalur mandiri, UKT-nya bagaimana sih kak? Apakah ada perbedaan dari SNMPTN dan juga SBMPTN? Tentu sangat-sangat beda. Karena kenapa? Kalian tidak hanya bayar UKT per semester, tetapi juga kalian harus yang namanya bayar SPFP atau biasa kita dengar itu uang gedung atau uang pangkal. Untuk kategorinya sendiri itu, yang tadi kalau misalnya SNMPTN dan SBMPTN itu ada 6 kategori. Berbeda kalau misalnya kalian ada di jalur mandiri itu ada 3 kategori saja. Jadi untuk UKT itu ada 3 kategori dan juga untuk biaya SPFP atau uang gedungnya itu juga ada 3 kategori. Nah, kalau misalnya kalian lihat rincian biaya UKT untuk jalur mandiri dan juga biaya SPFP-nya itu sangat-sangat mahal ya kalau aku bisa bilang. Karena kenapa di jalur mandiri itu UKT-nya sangat signifikan berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN? Ini juga bisa karena jalur mandiri itu kan dilaksanakan oleh pihak internal dari universitasnya, tidak serentak secara nasional se-Indonesia. Penetapannya sama, disesuaikan dengan penghasilan orang tua kalian. Jadi semakin tinggi penghasilan orang tua kalian, semakin tinggi juga kategori yang kalian akan dapatkan dan besaran biaya yang harus dibayarkan per semester. Kalau misalnya kalian nanti dapat kategori yang tinggi di UKT, sekarang kalian masih semester 1 atau masih baru banget nih masuk UB, nanti di semester 2 kalian bisa yang namanya ajukan banding UKT. Ini bisa kalian ajukan di crisis center yang ada di BEM atau biasanya juga ada di DPM. Itu beda-beda sih per fakultas biasanya ya. Kalau misalnya di VIA itu ada di BEM gitu. Jadi anak BEM bakal bantu kita buat mendapatkan keringanan UKT tentunya dengan data-data yang bisa diverifikasi dan juga dipertanggungjawabkan kevalidannya begitu. Jadi data-data yang kalian kumpulkan sebagai pengajuan banding UKT itu sebagai dasar kenapa sih kalian berhak untuk mendapatkan keringanan UKT begitu guys. Nah, selain ajukan banding UKT, juga kalian bisa apply beasiswa karena biasanya banyak banget nih info-info mengenai beasiswa yang lagi open, yang lagi available untuk para mahasiswa, dan biasanya anak BEM juga bakal menginfokan nih ada beasiswa yang bisa kalian apply, yang bisa kalian ikutin gitu. Jadi dari video kali ini kalau misalnya ada yang tanya UKT di UB itu mahal ya, sebenarnya relatif sih, karena kalau misalnya di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN itu kan emang disesuaikan sama penghasilan orang tua kalian, jadi menurut aku tuh sudah adil. Tapi kalau misalnya di jalur mandiri emang kayak mahal karena tadi ada uang gedung atau uang SPFP yang harus dibayar di muka gitu loh, harus dibayar di awal yang pas waktu kalian masuk UB gitu. Jadi emang yang bikin mahal tuh sebenarnya di biaya uang gedung dan juga di biaya UKT yang sendiri sih sebenarnya, karena signifikan berbeda banget sama di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN gitu. Misalnya kalian lagi cari info-info mengenai UKT di UB, kalian bisa cek di websitenya selma.ub.ac.id. Oke? Kalau misalnya ada info-info yang kurang jelas atau misalnya kalian ada beberapa pertanyaan tentang UKT di UB, bisa kalian komen di bawah ini, atau kalau misalnya kalian mau grup chat bisa langsung DM di Instagram aku @rizkadelia dan juga jangan lupa follow. Oke? Nah, aku juga
juga punya channel pribadi, Rizka Adilia juga namanya. Kalau misalnya kalian tertarik bisa mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe juga karena di sana juga ada beberapa konten mengenai kehidupan perkuliahan, khususnya di VIA. Aku juga pernah bikin tentang daily campus vlog gitu waktu masih aku kuliah offline. Aduh, kangen banget gak sih ngapus. Semoga kita cepat bisa ke kampus lagi ya guys, teman-teman mahasiswaku. So ya, jangan lupa dicek mampir ke channel aku, Rizka Adilia. Dan aku nggak lupa juga untuk bilang, jangan lupa untuk subscribe channel Kampus Story. Dan kalian juga bisa komen di bawah konten-konten apa sih kalian mau lihat di channel ini gitu, biar kita juga lebih semangat dan juga nggak kebingungan nih mau bikin konten apa selanjutnya gitu. Jangan lupa di like juga video ini kalau misalnya kalian suka. So yeah, that's all. Once again, thank you so much for watching. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!